Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 10 Agustus 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 8 saham. Apa saja, yuk langsung saja diikutin. Kita langsung saja ke saham pertama, ada Raffi. Raffi ditutup di harga 168 dengan perubahan harga 11,26%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih oke, hari ini masih tinggi, disertai dengan distribusi bandar lokal, bandar asing juga seperti itu. Kalau kita lihat, hari ini dia di peak distribusi, yang jualan MG HDSA, yang beli AOCCPD. Nah, ini MG ini ya, jualan terus banget nih, dia ngehaki, tapi berhasil ditampung atau dihakain sama si CC sama PD. Ini 3 orang yang hakain. Oke, untuk Raffi ya, ini hanya analisa singkat menggunakan Fibonacci karena belum ada trendline. Dengan adanya 2 pantulan di sini, kita bisa anggap sementara ini adalah area support, bertepatan juga di tengah-tengah area kuning ini ya, area hijau ini kan, candle hijau ini tengah-tengahnya persis. Nah, kita bisa bilang ini area supportnya. Oke, si angka 150-an ini. Untuk resistennya, kita sementara masih ngikutin Fibonacci karena belum terlihat historinya. Mungkin terdekat Raffi bisa nguji ke 170 172 dulu dengan kondisinya yang sekarang mepet ini. Kalau nggak kuat ya potensi turun dulu ke 156. Nah, mudah-mudahan dengan adanya support di sini ya, ini bisa menjadi tumpuan baru lagi untuk Raffi nantinya diuji lagi gitu ya. Jadi sementara seperti itu, kita pakai dulu aja angka aman, resisten topnya di 182, untuk yang terdekat ada di 172, support terdekat di area 155. Seperti itu untuk Raffi. Lanjut, selanjutnya ada Hope. Hope hari ini ditutup di harga 71 dengan perubahan harga minus 2,74%. Kalau kita lihat dari volume, di hari ini tipis. Dari volume 20-nya, bandar lokal ini masih rutin jualan terus, deras banget. Bandar asing juga hari ini jualan lagi untuk Hope. Kalau kita lihat, hari ini dia di peak distribusi, yang jualan YPBKXA, yang beli NIXLXC. Ya, jadi ini Hope lagi nggak menarik banget menurut saya, karena yang akumulasi ya retail juga nih. Melihat beli di bawah, oh murah, beli, padahal ini lagi didistribusi mungkin sama bandar juga nih. Oke, jadi secara teknikal sih Hope ini dibilang aman atau enggak 50-50. Oke, ya satu, karena dia sudah mencapai target penurunan nih. Ya, target penurunan sih sebenarnya di 69-nya ini ya. 69-nya ini, jadi hari ini masih tipis. Ya, mungkin nguji low-nya di 69 baru bisa rebound. Nah, ini kan dia belum, hari ini bahkan belum nguji 69, baru 70. Ya, potensi nguji 69 dulu baru mungkin sideways seperti ini. Nah, harus sabar ya untuk Hope ya, karena memang kalau nggak ada yang mainin ya akan begini sahamnya. Dan ini jelas sudah didistribusi terus nih. Padahal dulu ngarepnya kan pasti naik ya. Nah, ini candle-candle seperti Antam ini pelajaran rawan ya. Berarti kalau finance partai ini rawan, lebih potensi untuk drop. Oke, seperti itu untuk Hope. Kalau ditanya bisa balik lagi ke 200, bisa. Saham tuh pasti bisa aja naik lagi ya. Tapi ya butuh waktu nih. Dari sini 2 Juli ya, Juli 2021. Baik lagi ke sini kapan? April 2022, hampir setahun. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat historical ya hampir setahun. Apa kuat? Ya kayaknya lebih banyak saham yang lebih bagus sih gitu. Oke, cukup seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada ASA. ASA hari ini ditutup di harga 312 dengan perubahan harga minus 6,59%. Kalau kita lihat dari volume, di hari ini tipis, langsung ARB ya. Nah, ini bandar lokal jualan tipis,
bandar asing nggak masuk kayaknya. Nah ini yang jualan nih ya, EP, EJJ, GR, MG, yang beli AZPD, YUAT. Nah ini nampung-nampung kecil-kecil aja. EP jualannya deras, dia hari ini di big distribusi. Untuk ASA gimana? Ya ASA menurut saya terdekat ini uji ke area 300 dulu. 300 sampai ke area 290 seperti kemarin. Nah ini akan sangat baik kalau dia bisa membal ya. Kalau dia bisa membal sih akan sangat baik. Seperti itu. Jadi potensi nguji topnya lagi. Cuma kalau dia nggak kuat di 336 ini, 335, terus dia drop. Nah ini potensi bikin ya head and shoulder seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk ASA. Kalau dia langsung jebol di 292 ya potensi untuk 254. Nah yang udah ikut channel saya, kalau kemarin nggak di TP juga nih di area 334 aja udah 120% kan. Kalau minta naik sampai pucuk, ya sini aja lah, nggak usah pucuk-pucuk buat dah potensi 150% nggak di TP sih ya. Nggak tahu mau ngarepin berapa gitu. Yang jelas nih kemarin kalau udah ikut saya aja udah 97 sampai 100% gitu kan. Gitu. Oke, jadi untuk ASA yang masih punya barang ya hati-hati, yang baru beli pucuk ya titiknya ini. Lanjut selanjutnya ada AHAP. AHAP hari ini ditutup di harga 83 dengan perubahan harga positif 2,47%. Kalau kita lihat dari volume hari ini tipis banget. Bandar lokal jualan tipis, bandar asing belum kelihatan. Kalau kita lihat dari bandar detektor di hari ini di normal distribusi, yang jualan CC RFXC, yang beli YBFZNI. Ini CC jualannya deras, yang nabungnya masih kecil-kecil. Oke, nah ini kelihatan agak aneh karena dia red issue ya. Nah, 3:2. Ini saya betulin dulu. Oke. Nah ini Fibonacci saya juga jadi ikut kegeser. Ntar saya hapus dulu deh. Nah ini jadi geser semua ini, ya kan. Nah ini atapnya, terus ada atap mana tadi, ini ya. Nah ini ada atap kedua. Nah ini nih yang malesnya kalau red issue nih, saham-saham nih jadi geser semua analisanya. Oke, nah gini ya. Nah ini dia sudah breakout sebenarnya. Ini kan neckline-nya di sini, neckline-nya di sini saya kasih. Ini harusnya kemarin ya, geser semua nih red issue nih. Nah oke, nah ini dia di sini aja area-area membalnya. Nah ini targetnya. Oke, seperti ini aja dulu. Nah jadi ini kan kemarin udah hit ini sebenarnya. Coba kita cek aja ya. Maaf ya Bapak Ibu ya, ini red issue nih jadi bikin isu malah. Nah oke, udah hit target sebenarnya ya kan, dikasih retrace, sekarang bertahan di support kuning ini. Apakah kuat? Ya harus di ini lagi ya, harus di follow up lagi karena ya volume masih tipis, belum terlihat ada yang akumulasi ya kan. Jadi kalau area-area ini jebol ya jelek banget, tapi kalau dia nanti potensi mantul itu baru cakep. Nah kalau kita lihat juga kan dia sebenarnya kayak bentuk pena tipis ya di sini nih. Nah oke, nah dia mungkin kayak gini ya. Kalau ini breakout cakep sih, bisa terbang lagi, bisa balik ke area merah lagi. Cuma kalau dia breakdown ya dalam nih, nguji ke sini dulu bisa nih 66 gitu. Oke, untuk AHAP seperti itu. Jadi ini berhasil ya potensi cup and handle double bottomnya kemarin. Nah, double bottomnya berhasil ya, cuan deh jadinya kan gitu. Oke, seperti itu untuk AHAP. Lanjut selanjutnya ada BP. BP ditutup di harga 185 dan perubahan harga minus 0,54%. Kalau kita lihat dari volume hari ini dia mirip-mirip volume kemarin. Ini masih akumulasi juga nih. Bandar asingnya masih jualan. Kalau kita cek
dia masih di peak akumulasi, yang beli IIDRHP, yang jualan CPTSAN. Nah, II ini nggak tahu duitnya dari mana ya. Dia beli dari sini loh, dari Desember, tanggal 9 Desember sampai sekarang masih akumulasi. Jangan nih, berapa lot tuh? 8.114 lot di harga 80 average ya. Di hari ini udah untung berapa coba bayangkan. Ya, dia udah cuan berapa persen dengan harga segini II. Ini anggapannya dia menang lotre dibeliin saham, makin cuan, ya kan? Kasarannya gitulah. Nah, ini jadi dia udah cuan berlipat-lipat ya, harus hati-hati kalau udah tiba-tiba berubah pikiran mau guyur sih. Ya ngeri banget ini gitu. Nah, tapi kalau kita bahas secara teknikal juga, nah ini secara teknikal sebenarnya masih bagus, masih dijaga ya di atas 180 ini. Area-area belinya kalau masih mau masuk ya 180 sampai 185 masih tolerir lah. Nah, kalau cut loss ya di bawah 180 udah lepas dulu. Gitu. Sementara untuk BP, oke, ini udah hit target berkali-kali ya, targetnya udah jauh, udah nyampe semua ya. Tinggal memanen cuan sebenarnya kemarin ya, minimal yang nggak di pucuk tapi di area-area sini harusnya dapat lah 200-an tuh masih dapat. Sekarang 185 waktu nyari entry atau enggak. Kalau saya selama dia ini kan udah 2-3 candle ya. Nah, secara teorinya saya aja gitu. 2-3 candle aman. Oke, bisa spekulasi buy. Nah, ini bisa beli BP, kalau lanjut naik ya masih ganteng. Tapi kalau jebol di bawah 180 nggak usah pakai babi bu daripada nyangkut, yang mending cut loss langsung gitu. Oke, selanjutnya ada PNBS. PNBS ditutup di harga 75 dengan perubahan harga positif 5,63%. Kalau kita lihat dari volume di hari ini ada spike, kita hitung spike ya. Kita hitung spike. Ada akumulasi dari bandar lokal yang cukup besar. Bandar asing pun juga sudah masuk. Nah, ini udah mulai masuk nih di tanggal 2 Agustus walaupun tipis-tipis tapi rutin. Nah, kalau kita cek di hari ini justru di small distribusi yang jualan NISQGR, yang beli CCXLXC. Nah, ini CC belinya lebih menang tipis tapi sisanya kecil-kecil. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya potensi-potensi inverted head and shoulder sebenarnya. 3 kali rounding lah. 3 kali rounding dengan supportnya support up itu gini ya. Nah, ini dibantu sama MA60 nya. Jadi mungkin kalau kita cek pakai MA50. Nah, MA50 ini kan nggak jelas ya, ya kan. Nah, terus saya ganti MA60, terlihat ya, ini benar-benar didukung. Jadi itulah kenapa saya kalau analisa ya kombonya dua ini aja, MA60 dan 200. Udah, ini menurut saya udah kombinasi paling validnya saya lah. Tapi bebas ya Bapak Ibu, pilih juga yang sesuai suka-sukanya Bapak Ibu. Kalau saya sih karena pakai 60 dan 200 ini terasa lebih akurat dan lebih bisa ini ngeliat jalan sahamnya gitu, alurnya kemana. Tapi enakin aja sesuai dengan nyamannya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya ke teknikalnya. Secara teknikal ya dia rounding lagi. Ya, rounding hari ini udah sempat nguji lagi ke 76. Ini 76 kuat banget. Ya, sekali lagi ini PNBS nggak ada saya ubah-ubah. Bahkan ininya masih ada. Nah, ini 76 ini kuat banget. Tapi kalau jebol dia potensi ke 86. Harusnya gitu. Karena apa? Ya area-area sini agak ringan nih. Nggak ada support resisten terlalu berat. Begitu jebol bisa langsung uji ke 86. Targetnya berapa persen? Kalau breakout aja ya, breakout ya 12%, 10 sampai 12 persenan bisa dapat seperti itu ya. Untuk PNBS ini masih oke, berpotensi breakout rounding up aja. Nah, ini selama ungu ini nggak ditembus sih masih bagus. Oke, lanjut. Selanjutnya ada BMTR. BMTR tutup di harga 372 dan perubahan harga minus 2,11%. Kalau kita lihat dari volume, ini di bawah volume 20-nya jauh. Ini ada jualan dari bandar lokal. Bandar asingnya
masih akumulasi terus. Jadi walaupun harganya drop, justru ditampungin sama bandar asing. Secara bandar detektor dia di small distribusi, yang jualan YPEPPD, yang beli CCAOYP. Nah ini YPPD jualannya deres, yang nampungnya masih kecil-kecil. Oke, kita cek dulu ke teknikal. Secara teknikal ya, ini saya masih pakai ini ya, Fibonacci. Kenapa kok pakai Fibonacci? Ya terasa masih valid kok. Ya kenapa harus diganti? Terasa masih valid. Ini 161 pas jadi support, dia ini membal-membal di sini. Begitu jebol dia tertahan di sini. Nah, mungkin bisa diupdate. Diupdate itu ya pakai ini. Oke. Nah, ini bisa diupdate. Nah, ini dia bertahan ya di Fibonacci yang biru di 23%-nya. Besok kalau bisa lanjut, nguji ini dulu 38,2%-nya di harga 3850-an. Sorry, 385, 384. Nah, nanti kalau jebol, ini kan hari ini membalnya di sini. Ini kalau jebol yang goje lagi, resisten di 400 ini. Angka-angka kuatnya BMTR. Gitu. Nah, ini sih bandar asingnya masih nampungin ya, jadi masih menarik banget sebenarnya. Bisa dilanjutin naik, tapi batasi resiko kalau menurut saya ya, ini menurut saya disclaimer on. Kalau udah jebol di 350 sih harusnya buang barang dulu aja. Oke, kalau jebol 350 buang barang dulu. Nah, ini bisa aja dia terhitung retest ke supportnya, cari support, cari bantalan, baru membal lagi. Gitu. Oke, karena ini naiknya udah tinggi ya, wajar dia turunnya baru segini. Oke, seperti itu untuk BMTR. Lanjut saham terakhir ada KKGI. KKGI ditutup di harga 760 dengan perubahan harga positif 10,95%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini dia breakout volume 20-nya. Bandar lokal cakep akumulasinya, sayang bandar asingnya keluar, padahal kemarin sudah sempat akumulasi. Oke, dari bandar detektor dia di small akumulasi. Yang beli ada PDAKAO, yang jualan KKDXGR. Ini PDAK jualannya belinya cukup bagus ya, jualannya ya nampungin punya si KKDX si PD ini. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal ya terlihat sekali dia rounding, bikin cup and handle. Oke, neckline di sini dia kondisi breakout. Potensi KKGI ke 925 sampai 945 950. Oke, seperti itu. Jadi ini masih menarik, baru breakout KKGI. Kalau dia retest, manfaatkanlah itu ya. Retest di area 715 sampai 700 tuh masih bisa dibilang retest lah. Gitu. Oke. Jadi ini saham terakhir yang saya bahas sebenarnya menarik, potensi ke sana ngasih cuan. Ini kita anggap retest ya. 30% tuh dapat. Gitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Ya, kalau ada salah-salah kata atau ada salah-salah analisa yang dirasa kurang tepat, monggo silahkan didiskusikan, monggo silahkan dianalisa kembali ya. Analisa saya jangan ditelan mentah-mentah, karena semua keputusan di tangan Bapak Ibu. Saya hanya membantu menganalisa, dan semoga ya tentunya bermanfaat. Gitu aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas support dan dukungannya. Semoga sehat selalu dan cuan selalu.